Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد. Para alim ulama, para kiai, para asatidzah yang kami muliakan, para peserta bedah buku yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik. Karena hanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan salah satu bentuk ketaatan kepadanya, yaitu berupa menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai pada hari ini kita akan membedah dan mengkaji buku yang telah saya susun beberapa tahun yang lalu, yaitu yang berjudul Studi Islam Moderat. Buku Studi Islam Moderat ini kita tulis dalam beberapa bab. Yang bab pertama akan berbicara tentang mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada bab yang kedua berbicara tentang moderasi pokok-pokok ajaran aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bab yang ketiga berbicara tentang ekstremisme firqah-firqah non-aswaja. Dan bab yang keempat berbicara tentang dalil amaliyah aswaja, dalil-dalil amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah setiap bab dan subbab dari buku ini akan kita kaji secara berseri dimulai pada hari ini setiap hari Senin pukul 13.30 insya Allah. Marilah kita mulai kajian kita pada siang hari ini. Dengan tidak lupa saya mengingatkan kepada semua yang hadir untuk mengikhlaskan niatnya lillahi ta'ala. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bab pertama dari buku ini menjelaskan tentang siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini yang akan kita kaji pada bab yang pertama dan dalam pertemuan kali ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang selamat, al-firqatun najiyah. Golongan yang nanti di akhirat akan berada di dalam surga. Karena itulah maka semua kelompok itu mengklaim sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat.
Ini didasarkan oleh sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan diantaranya oleh Al-Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa taftariqu ummati ala 73 millatan kulluhum fin nari illa millatan wahidatan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Seluruhnya di neraka, kecuali satu golongan saja. Para sahabat bertanya, siapa satu golongan yang selamat itu, wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabatku. Ma ana alaihi wa ashabi. Ajaran Nabi adalah sunnah, istilahnya adalah sunnah. Maka golongan yang mengikuti ajaran Nabi namanya ahli sunnah. Wal jamaah, sebagian ulama menafsirkan dengan jamaatus sahabah. Sehingga ahlu sunnati wal jamaah adalah dipahami dari sabda Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi artinya golongan yang mengikuti ajaranku, yaitu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diambil dari kata ma'ana alaihi adalah istilah ahli sunnah, yaitu golongan yang mengikuti sunnah atau ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam bidang akidah, ahkam, ataupun dalam bidang akhlak. Wa ashabi, dan golongan yang mengikuti jamaah para sahabat, wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Maka dari sini diketahui bahwa ma'ana alaihi wa ashabi, golongan ahli sunnah wal jamaah adalah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya kelompok yang nanti di akhirat akan berada di dalam surga. Sementara semua golongan di luar ahli sunnah wal jamaah, mereka finnar. Apabila mereka semuanya di neraka, apabila kesesatan mereka sampai pada batas kekufuran, maka mereka akan abadi di dalam neraka selama-lamanya. Dan apabila kesesatan mereka, penyimpangan mereka dari ahli sunnah wal jamaah tidak sampai pada kekufuran, maka mereka akan tetap di neraka, tetapi tidak akan abadi di dalam neraka. Tetapi seluruh kelompok yang keluar dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, atau keluar dari kelompok ahli sunnah wal jamaah, maka mereka finnar. Mereka akan masuk ke dalam neraka. Karena hadis inilah, karena dinyatakan, ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelompok yang selamat, kelompok yang akan masuk ke dalam surga, itu adalah ahli sunnah wal jamaah, ma'ana alaihi wa ashabi. Maka seluruh kelompok yang mengaku sebagai bagian dari umat Islam, mereka mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kita Asy'ariyah Maturidiyah mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah. Wahabiyah, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, juga mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah. Hizbut Tahrir, pengikut Taqiyuddin An-Nabhani, juga mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah. Hizbul Ikhwan juga mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah. Demikian juga semua kelompok dalam Islam, mereka
mengaku sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah karena memang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang benar, kelompok yang akan selamat nanti di akhirat. Tetapi apakah setiap kelompok yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah maka mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tentu saja tidak. Tidak setiap orang yang mengaku-ngaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian secara otomatis menempel istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah pada diri mereka, pada diri kelompok mereka. Karena sebuah pengakuan tentu saja membutuhkan sebuah dalil, membutuhkan sebuah bukti. Ketika seseorang mengaku dia sebagai saudara kita, maka dia harus bisa membuktikan bahwa dia memang betul-betul saudara kita. Kalau seseorang misalnya mengaku sebagai orang yang cantik, mengaku sebagai orang yang tampan misalnya, maka dia harus membuktikannya. Tanpa bukti, maka kita tidak bisa membenarkan ucapan setiap orang yang mengaku-ngaku saja tersebut. Jika ada seseorang misalnya mengaku mencintai kita, apakah kita langsung mempercayainya? Tentu saja orang yang berakal tidak akan membenarkannya begitu saja tanpa ada bukti, tanpa ada dalil yang menunjukkan kebenaran pengakuan orang tersebut. Demikian juga orang Wahabi mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Hizbut Tahrir juga mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kelompok-kelompok yang lain juga mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka mereka harus bisa membuktikan ucapan mereka. Jika tidak, maka mereka sesungguhnya hanya sekedar mengaku-ngaku saja, dan hakikatnya mereka bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siapa golongan yang mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya? Sesungguhnya itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lainnya. Artinya, ma'ana alaihi wa ashabi. Golongan yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya telah dijelaskan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa inna hadhil millatan sataftariqu ala salasin wa sab'ina Sintani wa sab'una fil nari wa wahidatun fil jannati wa hiyal jamaah. Sesungguhnya agama ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 itu akan di neraka dan 1 golongan akan ada di dalam surga, yaitu kelompok al-jamaah. Hadis ini menjelaskan hadis yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan ma'ana alaihi wa ashabi adalah al-jamaah. Dan makna al-jamaah dalam hadis ini tentu saja bukanlah sholat jamaah, karena ini berbicara tentang iftirakul ummah, tentang perpecahan umat yang terjadi di akhir zaman. Para ulama menjelaskan bahwa maksud dari al-jamaah adalah mayoritas umat Islam, as-sawadul a'zam. Bahkan pernyataan bahwa maksud dari al-jamaah itu adalah as-sawadul a'zam itu juga diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga berbicara tentang masalah perpecahan umat. Di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang al-firqatun najiyah, tentang kelompok yang selamat, dalam riwayat yang lain beliau mengatakan bahwa yang golongan yang selamat
adalah as-sawadul a'zam, yang artinya mayoritas umat Islam. Nah, jadi di sini ada beberapa hadis yang saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Wa khairu ma fassartahu bil warid, dan sebaik-baik penafsiran adalah penafsiran yang ditafsirkan dengan yang warid. Ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Ayat Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Hadis ditafsirkan dengan hadis. Maka ini adalah sebaik-baik penafsiran dan sekuat-kuatnya penafsiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa kelompok yang selamat adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa kelompok yang mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabatnya adalah kelompok al-jamaah. Dan bahwa yang dimaksud dengan al-jamaah adalah as-sawadul a'zam, mayoritas umat Islam. Hadirin para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah wal jamaah, pengikut ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, itu adalah mayoritas umat Islam, as-sawadul a'zam, juga dapat dipahami dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faman arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah." Barang siapa yang menginginkan tempat lapang di dalam surga, maka hendaklah dia berpegang teguh kepada al-jamaah. Nah, ini sinkron dengan hadis yang tadi kita sebutkan, bahwa al-firqatul najiyah, kelompok yang selamat yang akan di dalam surga, adalah kelompok al-jamaah. Dan ini juga sesuai lagi dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang tadi perlu kami ralat bahwa hadis faman arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah, itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Fa'idha ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam." Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Fa'idha ra'aitum, apabila kalian melihat ikhtilafan, perselisihan, ada perpecahan di antara umat Islam, sebagaimana sekarang kita juga saksikan. Apa pesan Nabi kepada kita? Fa'alaikum bisawadil a'zam, maka berpegang teguhlah kalian kepada mayoritas umat Islam. Hadirin rahimakumullah, juga ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah la yajma'u ummati," atau qala ummata Muhammad, dalam riwayat yang lain. Dalam satu riwayat beliau bersabda, "Inna Allah la yajma'u ummati," dalam satu riwayat yang lain, "Inna Allah la yajma'u ummata Muhammad ala dhalalah. Wa yadullahi ma'al jama'ah wa man syadda ilan nar." Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku, dalam riwayat yang lain, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesesatan. Wa yadullahi ma'al jamaah, dan pertolongan Allah akan bersama al-jamaah, bersama mayoritas umat Islam. Kemudian beliau mengatakan, wa man syadda ilan nar, dan barang siapa yang menyempal dari kebenaran, maka ia akan menyempal ke neraka. Hadirin para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita ditanya tentang siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bisa menjawabnya
dengan beberapa jawaban. Sementara sampai di sini kita bisa menjawabnya dengan 2 jawaban. Yang pertama, siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam akidah maupun dalam bidang ahkam, dan juga yang mengikuti para sahabatnya. Saya ulangi lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah adalah golongan yang mengikuti ajaran Rasulullah wal Jamaah dan ajaran para sahabatnya. Ini pengertian yang pertama sebagai jawaban dari pertanyaan siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bisa kita katakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mayoritas umat Muhammad. Mayoritas umat Islam, as-sawadul a'zam. Karena golongan mayoritas umat Islam, mereka tidak akan melenceng dari kebenaran. Karena akidah mayoritas umat Islam itu dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebenarannya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita pada saat kita melihat banyaknya perpecahan, banyaknya golongan-golongan yang ada, maka Rasulullah berpesan kepada kita agar bergabung kepada mayoritas umat Islam. Dan itu menunjukkan bahwa mayoritas umat Islam tidak akan menyimpang dari kebenaran. Karena seandainya mayoritas umat Islam itu mungkin saja menyimpang dari kesalahan, dari kesesatan, tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan berpesan kepada kita untuk senantiasa berpegang kepada mayoritas umat Islam. Hadirin para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang siapakah mayoritas umat Islam? Siapakah kebanyakan umat Islam di seluruh dunia dari dahulu hingga sekarang? Siapa mereka? Mereka adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Mereka adalah Asy'ariyah, yaitu kelompok yang mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan Maturidiyah, kelompok yang mengikuti Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Asy'ariyah atau Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah kelompok mayoritas umat Islam dari dahulu kala hingga sekarang. Dan ini tidak bisa ditampik. Ini tidak bisa ditolak oleh siapapun, karena ini adalah fakta, kenyataan yang bisa disaksikan bahwa umat Islam di seluruh dunia berabad-abad lamanya sampai dengan pada masa sekarang ini, mereka di dalam akidah, mereka adalah para pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan pengikut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Di Indonesia adalah negara dengan umat Islam yang terbanyak, yang terbesar. Umat Islam di Indonesia lebih banyak dari umat Islam di Malaysia, lebih banyak dari umat Islam di Saudi Arabia, lebih banyak dari umat Islam di Mesir, lebih banyak dari umat Islam di negara-negara lainnya. Karena Indonesia adalah negara yang dengan luas, yang lebih luas dari negara-negara Islam lainnya, dan mayoritas penduduknya itu beragama Islam. Indonesia sebagai negara dengan umat Islam terbesar, sejak Islam masuk di Indonesia itu sudah berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Demikian juga negara-negara di sekitarnya seperti Malaysia juga Asy'ariyah Maturidiyah. Brunei Darussalam juga Asy'ariyah Maturidiyah. Demikian juga negara-negara yang berada di Timur Tengah,
seperti Suriah, Lebanon, Palestina, Maroko, kemudian Libya, Mesir, mayoritas penduduknya mereka juga menganut ajaran Asy'ariyah Maturidiyah. Maka ini sudah cukup membuktikan kepada kita bahwa Asy'ariyah Maturidiyah adalah mayoritas umat Islam. Ada di Indonesia, salah satu ulama di Indonesia yang melakukan sebuah penelitian, yaitu Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Pernah beliau berkeliling ke dunia Islam. Artinya beliau mendatangi negara-negara yang di sana ada penduduknya yang Muslim. Beliau ingin mengetahui siapa mayoritas umat Islam di seluruh dunia ini. Hasilnya, kesimpulan beliau mengatakan bahwa mayoritas umat Islam dalam akidah adalah Asy'ariyah, pengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Dan dalam bidang fikih, mayoritas umat Islam itu mengikuti Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Karena itulah maka tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas umat Islam adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Belum lagi kalau kita melihat para ulama dari semua mazhab, baik itu dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Syafi'i, dan juga dalam mazhab Hambali, mereka seluruhnya meskipun dalam bidang ahkam, dalam bidang fikih mereka berbeda-beda mazhab, tetapi dalam akidah mereka adalah Asy'ariyah Maturidiyah, pengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur al-Maturidi. Demikian juga mereka para ulama yang ahli dalam disiplin ilmunya masing-masing. Apakah mereka para muhadditsin, para mutakallimin, para sufiyin, para usuliyin, para lughawiyin, maka mayoritas mereka dalam bidang akidah mereka adalah Asy'ariyah Maturidiyah, pengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan pengikut Imam Abu Mansur al-Maturidi. Siapa ulama yang kita kenal, maka kebanyakan mereka pastilah mereka Asy'ariyah Maturidiyah. Siapa mereka? Misalnya kita sebutkan Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Hafidh Ad-Daruqutni, Abdul Basit Al-Fakhuri, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Al-Rifa'i, Al-Hafidh Al-Iraqi, Abu Bakar Ibn Furak, Abdul Hasan Al-Bahili, Al-Qadhi Abdul Wahhab Al-Maliki, Abul Qasim Al-Qushairi, Zakaria Al-Ansari, siapa lagi? Al-Imam Al-Ghazali, Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, Ibnu Aqil Al-Hambali, Al-Hafidh Al-Alai, Abu Bakr Al-Baqilani, Al-Imam Al-Juwaini, Taqiyuddin As-Subki, Fakhruddin Ibnu Asakir, Al-Hafidh Muhammad Murtadha Az-Zabidi, Sultan Muhammad Al-Fatih, kemudian juga Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dan lain sebagainya dan seterusnya. Tidak ada seorang ulama terkenal mu'tabarun dalam bidang ilmu apapun kecuali mereka adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam bidang akidah. Dan mereka adalah panutan umat. Mereka adalah panutan umat Islam. Maka ini sudah menggambarkan kepada kita bahwasanya mereka bahwa mayoritas umat Islam adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Orang-orang Wahabi mereka mencela Asy'ariyah Maturidiyah. Tetapi mereka juga merujuk kepada ulama-ulama Asy'ariyah Maturidiyah dalam sebagian disiplin ilmu. Itu karena nggak ada ulama mereka. Ulama mereka hanya Muhammad bin Abdul Wahhab,
hanya Ibnu Taimiyah dan murid-murid Ibnu Taimiyah seperti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu yang menjadi ulama mereka. Sementara mereka nggak memiliki ulama yang lain. Sehingga mereka juga mereka sering merujuk kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya. Padahal Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah Asy'ariyah dalam bidang akidah. Mereka juga sering merujuk kepada Al-Imam Al-Hafidh An-Nawawi, Syarafuddin An-Nawawi. Padahal Al-Imam An-Nawawi juga Asy'ariyah dalam bidang akidah. Mereka nggak memiliki ulama. Mereka mencela Asy'ariyah Maturidiyah, tetapi mereka dalam sebagian disiplin ilmu, mereka mengikuti para ulama Asy'ariyah Maturidiyah karena mereka nggak memiliki ulama. Mereka mencela, tetapi mereka mengambil sebagian dari ilmu yang mereka yang mereka anggap sesuai dengan ajaran mereka. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah maka Al-Hafidh Muhammad Murtadha Az-Zabidi dalam kitabnya, yaitu sebuah kitab yang beliau tulis sebagai penjelasan atau syarah terhadap kitab Al-Ihya atau kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali yang sangat terkenal. Setiap kita, terutama di Indonesia, santri mengenal kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ini diberikan syarah, diberikan penjelasan oleh Al-Hafidh Muhammad Murtadha Az-Zabidi dengan judul kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin. Ithafus Sadah Al-Muttaqin. Dalam kitab ini, beliau Al-Hafidh Murtadha Az-Zabidi beliau mengatakan, Al-Faslu Tsani, idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyatu wal maturidiyah. Pasal yang kedua, apabila dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud dengan mereka adalah al-asy'ariyah wal maturidiyah. Jadi apabila kita temukan di dalam kitab-kitab para ulama menyebut istilah ahlus sunnah wal jamaah, maka siapa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah? Yang dimaksud adalah al-asy'ariyah wal maturidiyah, pengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan pengikut al-Imam Abu Mansur al-Maturidi. Jika dalam ceramah-ceramahnya para ulama menyebut istilah ahlus sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud adalah asy'ariyah maturidiyah, pengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan pengikut Imam Abu Mansur al-Maturidi. Maka dengan demikian Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena Asy'ariyah Maturidiyah adalah as-sawadul a'zam, mayoritas umat Islam. Kenapa mayoritas umat Islam disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena mayoritas umat Islam dijamin kebenarannya oleh Rasulullah, terbukti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita agar berpegang teguh pada ajaran mayoritas umat Islam di saat terjadi perpecahan di tubuh umat Islam. Dengan demikian, sampai di sini kita bisa menjelaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah pengertiannya bisa tiga pengertian. Ketika kita ditanya, siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pertama, kita bisa katakan, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Golongan yang mengikuti ajaran Nabi dan para sahabatnya. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah as-sawadul a'zam. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mayoritas umat Islam. Dan yang ketiga,
Ahlus sunnah wal jamaah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah, pengikut Imam Abdul Hasan al-Asy'ari dan pengikut Imam Abu Mansur al-Maturidi. Selain Asy'ariyah Maturidiyah, bukanlah Ahlus sunnah wal jamaah. Karena mereka adalah kelompok yang menyimpang dari mayoritas umat Islam. Dan mereka yang menyimpang dari mayoritas umat Islam disebutkan dalam hadis yang tadi kita baca, man syadda syadda ilan nar. Barang siapa yang menyimpang dari ajaran mayoritas umat Islam, maka mereka akan menyimpang ke neraka. Karena itulah Asy'ariyah Maturidiyah adalah Ahlus sunnah wal jamaah, selainnya itu bukan Ahlus sunnah wal jamaah. Meskipun dari sisi nama hanya dua, Asy'ariyah dan Maturidiyah, tetapi bukan berarti bahwa Ahlus sunnah wal jamaah itu kelompok yang sedikit. Dari sisi jumlah golongan, memang Ahlus sunnah wal jamaah itu dua, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Atau bahkan bisa dikatakan ini adalah satu, karena sesungguhnya keduanya, Asy'ariyah dan Maturidiyah, itu sama dalam prinsip akidah. Mereka Asy'ariyah adalah Maturidiyah, Maturidiyah adalah Asy'ariyah. Maka dua golongan ini hakikatnya adalah satu golongan. Sementara golongan selain Ahlus sunnah wal jamaah ada 73 atau bahkan lebih. Karena ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, itu tidak dalam rangka membatasi hanya 73 golongan menurut sebagian ulama. Atau menurut sebagian ulama yang lain, bahwa yang pokok itu 73 golongan. Tetapi 73 golongan ini terpecah belah sampai bahkan ratusan dari firqah-firqah yang ada. Kalau kita melihat hitungan satu kelompok dengan 72 kelompok. Memang dari sisi hitungan nama, jumlah kelompok mereka lebih banyak. Ada 72. Yang di luar Ahlus sunnah lebih banyak, 72. Sementara kita Ahlus sunnah wal jamaah hanya satu kelompok, jika dijabarkan hanya dua kelompok, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Meskipun demikian, perlu kita ketahui bahwa satu kelompok Ahlus sunnah wal jamaah adalah mayoritas umat Islam. Apabila para pengikut kelompok yang 72 kelompok ini digabungkan, misalnya digabungkan antara Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Jabriyah, Qadariyah, kemudian kelompok-kelompok yang lainnya, Mujassimah, Dahriyah, Karramiyah, dan seterusnya, digabungkan para pengikutnya menjadi satu, maka mereka tidak sebanding sama sekali dengan jumlah Ahlus sunnah wal jamaah, dengan jumlah mayoritas, dengan jumlah Asy'ariyah Maturidiyah. Hadirin rahimakumullah, karena itu ketika kita mengatakan yang benar hanya satu kelompok, yaitu Ahlus sunnah wal jamaah, yang benar itu hanya Asy'ariyah Maturidiyah, itu bukan berarti bahwa yang benar itu sedikit, yang salah itu banyak, tetapi kebenaran bersama mayoritas umat Islam, bersama golongan yang diikuti oleh kebanyakan umat Islam di seluruh dunia dari dahulu hingga sekarang. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ingin mengemukakan dalil bahwasanya Asy'ariyah Maturidiyah adalah kelompok Ahlus sunnah wal jamaah. Meskipun tadi sudah cukup, ini hanya tambahan dalil. Karena dalil yang terkuat bahwa Asy'ariyah Maturidiyah itu adalah Ahlus sunnah wal jamaah, adalah bahwa kenyataan fakta yang menyatakan bahwa Asy'ariyah Maturidiyah adalah as-sawadul a'zam. Ini sudah cukup membuktikan bahwa
Asy'ariyah Maturidiyah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kita ingin menambahkan dalil yang lain yang membuktikan, menambah bukti bahwa Asy'ariyah Maturidiyah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah sebuah ayat di dalam Al-Quran. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 54. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian itu murtad dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan suatu kaum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka bersikap lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad, mereka berjuang fi sabilillah wala yakhafuna laumata la'im, dan mereka sama sekali tidak takut terhadap celaan siapapun. Dzalika fadlullah, kaum itu adalah merupakan fadl, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang akan ada, yang akan didatangkan di saat umat itu rusak, maka akan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan anugerah, yaitu sebuah kaum dengan ciri-ciri. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri pertama. Ciri yang kedua, mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin. Ciri yang ketiga, mereka bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir. Ciri yang keempat, mereka berjuang fi sabilillah, berjihad fi sabilillah. Dan ciri yang kelima, mereka sama sekali tidak takut dengan celaan siapapun di dalam berjuang dalam memperjuangkan agama. Ini adalah kaum yang menjadi karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ayat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama para sahabatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah membacakan ayat ini, kemudian Rasulullah menunjuk kepada salah satu sahabat beliau yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Seraya beliau mengatakan, hum qaumu hadza. Mereka dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam ayat yang tadi, mereka adalah kaumnya Abu Musa al-Asy'ari. Dan Imam Abul Hasan al-Asy'ari adalah keturunan dari sahabi al-Jalil Abu Musa al-Asy'ari. Maka ini adalah sebagai dalil dari Al-Quran bahwasanya Asy'ariyah adalah kelompok yang benar, kelompok yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 54 tadi. Maka ini menunjukkan bahwa Asy'ariyah itu alal haq. Mereka dalam kebenaran, dalam akidah mereka adalah benar. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian kita sebutkan dalil yang lain, yaitu sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tuftahannal Qistantiniyyah, fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaishu dzalikal jaish." Benar-benar Konstantinopel itu akan ditaklukkan. Fala ni'mal amiru, perhatikan di sini Rasulullah bersabda, fala ni'mal amiru amiruha. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, yaitu pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel. Wala ni'mal jaishu dzalikal jaish, dan sebaik-baik tentara adalah tentara yang menaklukkan Konstantinopel. Di sini ada pujian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kepada pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel. Yang kedua, pujian Rasulullah terhadap para pasukan, para tentara yang menaklukkan Konstantinopel. Sekarang, siapa penakluk kota Konstantinopel? Mendengar hadis ini, para khalifah yang para pemimpin umat Islam, mereka sudah berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel. Tetapi satu persatu mereka tidak berhasil dalam menaklukkan Konstantinopel, sampailah pada seorang khalifah bernama Utsmaniyah yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih, yang disebut dengan istilah Al-Fatih. Asalnya namanya Sultan Muhammad. Beliau disebut Al-Fatih karena beliaulah yang menaklukkan Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih, yang ketika itu beliau menjadi raja di saat beliau masih sangat muda. Beliau dengan pasukannya setelah sekian ratus tahun, sekitar 800 tahun dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut hadis tersebut, ternyata Sultan Muhammad Al-Fatih dengan pasukannya itu berhasil untuk menaklukkan Konstantinopel. Maka berarti yang mendapatkan pujian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin yang terbaik adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Pasukan atau tentara yang mendapatkan pujian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pasukan atau tentara yang terbaik adalah pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih. Pertanyaannya, apa akidah Sultan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya? Sultan Muhammad Al-Fatih adalah Maturidi. Beliau adalah pengikut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang akidah. Sedangkan pasukannya, sebagian mereka adalah Maturidiyah dan sebagian yang lain adalah Asy'ariyah. Maturidiyah, Asy'ariyah. Dan mereka mendapatkan pujian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Sultan Muhammad Al-Fatih akidahnya tidak benar, apakah Rasulullah akan memujinya? Tentu saja tidak. Apabila pasukan dari Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel akidahnya itu menyimpang, apakah Rasulullah akan memujinya? Tentu saja tidak. Rasulullah memuji Sultan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya yang telah menaklukkan kota Konstantinopel, menunjukkan bahwa akidah Sultan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya adalah akidah yang benar. Dan akidah mereka adalah Asy'ariyah Maturidiyah, maka ini menunjukkan bahwa akidah Asy'ariyah Maturidiyah adalah akidah yang benar, al-aqidah al-haqqah as-sahihah, dan kelompok Asy'ariyah Maturidiyah adalah kelompok
yang benar, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-firqatun najiyah, kelompok yang akan selamat, yang nanti pada hari kiamat, di akhirat mereka tempatnya adalah di dalam surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan tentang sejarah perkembangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin ada pertanyaan dari peserta, dipersilahkan. Kesimpulan dari kajian kita pada sore hari ini adalah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, baik dalam bidang akidah maupun dalam bidang ahkam. Mereka adalah mayoritas umat Islam dan mereka adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Inilah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Golongan yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabatnya dalam bidang akidah maupun ahkam, maka mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian juga golongan yang menyimpang dari mayoritas umat Islam, golongan yang menyimpang, golongan yang menyendiri dari kelompok mayoritas umat Islam, mereka juga bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian juga golongan yang bukan Asy'ariyah Maturidiyah atau bahkan malah mencela Asy'ariyah Maturidiyah, mereka juga bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah kesimpulan yang bisa yang bisa kita simpulkan dalam kajian kita pada hari ini. Ada pertanyaan, tetapi pertanyaannya kurang jelas di sini. Disebutkan, Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya ada daerah pedalaman. Ini kurang jelas nih pertanyaannya apa yang dimaksud. Tetapi bahwa umat Islam di seluruh dunia termasuk di daerah pedalaman, mereka juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mayoritas mereka itu mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, meskipun sebagian mereka nggak tahu siapa yang diikuti. Sebagian mereka nggak tahu, mungkin sebagian baru tahu bahwa kita ini Asy'ariyah Maturidiyah. Selama ini mereka sudah belajar tentang aqaid 50, sifat wajib bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat wajib bagi para nabi, sifat mustahil bagi para nabi, sifat jaiz bagi para nabi. Mereka sudah belajar tentang aqaid ini. Padahal aqaid ini adalah aqaid yang diajarkan dalam Asy'ariyah Maturidiyah. Tapi mereka selama ini nggak tahu kalau itu adalah ajaran ciri khas dari kelompok Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi mereka nggak tahu kalau mereka itu Asy'ariyah Maturidiyah, tetapi sesungguhnya mereka sudah mengikuti ajaran Asy'ariyah Maturidiyah. Demikian saya kira kajian kita pada siang hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Masuk nggak ya?